آله وأصحابه أجمعين. أيها الهادرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. الآية والمعنى والله أعلم بمراده. أما بعد. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Majelis Ta'lim Al-Hikmah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan tersebut yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita mampu mentasyarufkannya di jalan Allah untuk senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholawat wa salam ay makrunatan bil ta'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau pakainya warnanya pink, walaupun usianya sudah 40 tahun ke atas, masih seger-seger. Amin ya. Masya Allah. Alhamdulillah kata Bu Guru. Ya Bu. Ini sudah hari yang keberapa bulan Rajab Bu? Yang ke-6, ada yang ke-5. Wah hebat. Istilah ummati rahmatun. Perbedaan di umatku kata Rasulullah adalah rahmat. Jadi nggak apa-apa, ada yang 6, ada yang 5, itu mah terserah hitungan masing-masing ya. Tapi kalau nanti pas saat Ramadannya ya diupayakan masyarakat saja. Ya. Kadang-kadang ada yang beda, yang penting istiqomah. Istiqomah gimana Pak Haji Ujang? Kalau lebaran, kalau mulai puasanya ikut ke Cibeber, lebarannya pun ikut ke Cibeber. Jangan minimal kalau mulai puasanya mah ikut pemerintah, dan dia terakhir. Barang lebarannya duluan, yang lain ikut yang lain. Nah ini yang paling berbahaya. Ikut yang duluan. Ya Allah, puasanya dirontokkan, dia sholat id saja, Allah karim. Itu kan berbahaya. Ini bulan Rajab. Setidaknya mari kita jadikan bulan Rajab ini adalah bulan muhasabah bagi kita. Bulan hitung-hitungan. Khawatir ibu-ibu yang belum menopause, tahu menopause? Kalau Bu Guru nggak tahu gitu. Yang masih haid punya hutang 1 tahun yang lalu, ingat dari sekarang. Karena perjalanan Ramadan kurang lebih tinggal 56 hari lagi. Kalau kita masuk di bulan Ramadan tahun ini, sementara kita masih punya
semakin bertumpuk, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah kita lagi sakit, entah kita lagi apa, coba kita muhasabah kembali sebelum datang bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberkahkan kita di bulan Rajab ini, dan Allah pun menyampaikan kita pada bulan Sya'ban menuju bulan Ramadan, bulan yang agung di hadapan Allah, bulan yang segala macam amal dilipat gandakan oleh Allah, bulan yang mana pertaubatan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya tidak akan berbicara tentang Rajab, karena pasti dari majlis-majlis yang lain juga sudah banyak. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbicara tentang yang tiap hari, tiap malam, tiap waktu, tiap menit, tiap detik kita pikirkan. Apa Pak Haji Ujang? Terkadang orang dugulu petnyawa. Dugulu petnyawa. Kaki dijadiin kepala, kepala dijadiin kaki. Jam 12 masih saja dicari-cari. Apa tuh? Ngedung sang walik. Napa malik bahasanya? Ngedung sang walik. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbicara tentang rezeki. Mudah-mudahan kita dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang bermanfaat, amin. Rezeki yang mampu menopang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Salah satu rahasia Allah yang tidak disampaikan kepada manusia selain jodoh dan maut adalah rezeki. Ya Bu, coba salah satu di antara yang dirahasiakan Allah selain maut, jodoh adalah rezeki. So, Bapak muhasabah. Dulu siapa yang berpikir kali kita konsiki bareng karo kakang kita ki padahal mau pengen mati laki temen-temennya amat gitu. Iya. Padahal nggak tahu dianya lagi nggak pakai bajunya hujan-hujanan. Sekarang ternyata dia menjadi anak menjadi bapak dari anak dan keturunan kita. Itu siapa yang tahu? Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masalah jodoh. Lalu yang kedua masalah kematian tidak ada yang tahu. Dan yang ketiga yang merupakan rahasia Allah itu hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukannya kepada manusia adalah rezeki. Gini taruh dulu kan? Serius ya? Jangan serius-serius nanti kabur. Masya Allah. Iya. Tidak hanya ada yang tahu. Bahkan ya Allah karim, kadang-kadang ada orang ya itu tadi dikatakan tutup lungsang kata bubur. Jam 12 masih di laut, jam 4 masih di laut, sampai 2 hari 2 malam masih di laut, begitu-begitu saja kadang-kadang. Ya. Ada orang yang cuma sila saja. Sila itu embok dulu, tapinya alhamdulillah ada. Karena memang itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ibu, yang namanya rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jodoh dan maut itu sudah ditulis ketika kita masih dalam rahim, ketika masih dalam kandungan orang tua kita. Pak Haji Ujang benar itu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengatakan ini bahwa nanti kita akan berbicara 8 pintu rezeki. Ini loh sumbernya. Kenapa kita itu kadang-kadang usaha sudah mati-matian tapi kok sebegini-begini aja, maksudnya begitu. Ini ada nanti pintu-pintunya. Jangan-jangan ini yang tidak pernah kita lakukan. Allah melalui Rasulnya katakan dalam sebuah hadis itu,
Inna ahadakum, sesungguhnya kita semua ini, salah satu di antara kita berarti kita semua. Kata Allah, yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaan kita dulu. Yujma'u khalquhu fi batni ummihi, di dalam perut ibunya. Arba'ina yawman, arba'ina yawman nutfah, 40 hari itu berbentuk nutfah. 40 hari di sini masih nutfah. Nutfah itu adalah punten, itu adalah air mani. Nutfah 40 hari kita dikumpulkan oleh Allah dalam rahim orang tua, itu adalah berbentuk nutfah selama 40 hari. Lalu kemudian kata Rasulullah, summa yakunu fi dzalika alaqah. Setelah 40 hari kita dalam bentuk nutfah tadi dirubah oleh Allah menjadi alaqah. Apa itu alaqah? Yakni segumpal darah, berubah. Tuh, serius dulu ngajinya ya. Ayo, yang mau tidur sok nggak tidur. Ada orang isin subuh-subuh udah tidur. Ya. Nah, 40 menjadi nutfah, yakni segumpal darah. Lalu kemudian mithla dzalika, seperti yang tadi 40 tadi. Tsumma yakunu mudghah. Kemudian Allah merubah lagi menjadi mudghah. 40 hari nutfah, 40 hari darah atau tadi alaqah. Lalu kemudian mudghah, ya. Kemudian yang barusan mudghah yaitu segumpal daging. Dari nutfah menjadi darah, menjadi daging. Allah katakan itu 40 hari, 40 hari, 40 hari. Jadi 120 hari oleh Allah Subhanahu wa taala manusia itu dibentuk dulu seperti itu dalam 3 tahapan. Nah, ketika menjadi mudghah, segumpal daging, tsumma yursalul malak, kemudian Allah mengutus malaikat. Mengutus malaikat. Apa yang diperbuat oleh malaikat? Fayamkuhu bihi ruh. Kemudian malaikat meniupkan ruh terhadap darah yang sudah berbentuk bayi tadi. Jadi apa artinya? Makanya kan sering kita 4 bulanan gitu ya. Kenapa? Karena di situ posisinya. Posisinya tatkala ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peraturan malaikat. Maka kata Allah, wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Dan Allah menyuruh malaikat mencatat 4 hal dari roh yang sudah ditiupkan terhadap mudghah tadi, yakni terhadap bayi yang ada dalam kandungan. Makanya wajar kalau kita punya anak lagi hamil atau ngandung usianya 4 bulan, sering kita bacakan Quran, sering kita adakan 4 bulanan. Itu dari situ, karena mendorong doa agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang baik. Di sini dicatatnya itu 4 hal. Yang pertama adalah kata Allah, bi arba'i kalimatin bi katbin, dicatat oleh Allah. Apa? Rizkihi, yang pertama rezekinya. Jadi, nah itu tadi, ketika Allah meniupkan ruh, maka Allah menyuruh malaikat, ya malaikat catat yang pertama rezekinya. Yang kedua, wa ajalihi, dan ajalnya. Yang kedua, yaitu kemana? Jadi kita itu sudah ditulis di alam rahim, tatkala Allah meniupkan ruh dalam kita, jasad kita selagi masih jabang bayi, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala rizkihi wa ajalihi. Yang ketiganya wa amalihi, dan amalnya. Jelas? Ya? Dan yang keempatnya adalah wa sa'id aw sa'id. Yang keempatnya adalah bahagianya dia, susahnya dia sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jadi bermakna yang namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditulis dari ajali. Tuh.
Yang namanya rezeki itu ada orang yang sungsang, lupa lagi tadi kalimatnya, yang begitu mati-matian, ada yang biasa-biasa saja. Itu sudah dicatat oleh Allah kadar rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, setelah itu berbicara tentang rezeki itu, kalau yang namanya rezeki itu bukan hasil duit apa, bukan, tapi rezeki itu mencakup seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Allah itu adalah rezeki. Kadang-kadang kan kita berpikirnya seperti itu. Oh, duit bekal beras. Bukan. Karena Allah katakan di sini melalui para ulama, rezeki itu bisa ada yang berbentuk harta, betul. Ada yang berbentuk kesehatan kita, itu adalah rezeki. Ada orang lain mah misalkan usianya sudah baru aja 40 tahun sudah kena stroke. Kita mah sudah usia 60 tahun masih sehat. Itu rezeki. Alhamdulillah. Ye, di sana mah usianya 25 tahun sudah bisa jalan. Kita mah masih, itu adalah rezeki. Jadi yang namanya rezeki itu bukan cuma masalah harta dan duit saja. Ya, di sini dikatakan ada lagi yang namanya rezeki itu bentuknya ketenangan hidup kita. Tenang kita hidup. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu bagaimana kewajiban kita dalam mencari rezeki tadi? Kan Allah katakan semuanya sudah ditentukan, Ustaz. Sudah ditentukan oleh Allah ketika kita di alam rahim. Kalau begitu buat apa ke usaha? Bahaya juga kan awal. Hati-hati juga seperti itu. Kita diperintahkan oleh Allah. Allah katakan melalui keterangan agama, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan seseorang kecuali orang itu merubah dirinya. Jadi rezeki itu sudah kadarnya ditentukan oleh Allah, tetapi kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk berupaya secara maksimal. Namanya rezeki itu 80%-nya adalah ketentuan Allah, 20%-nya adalah usaha kita, mau tidak mau. Cuma kadang-kadang kita hati-hati, kadang-kadang kan ada kok dia mah biasa-biasa saja, diam saja. Kadang-kadang mah kerjanya juga begini-begini aja, tetapi kok rezekinya banyak. Mungkin dia sedang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau juga hati-hati, kadang-kadang orang kerjanya sedikit, rezekinya banyak. Kerjanya banyak, rezekinya sedikit kadang-kadang. Ada ya? Ada nggak yang kayak gitu? Kenapa tuh kalau orang kerjanya kok sedikit, rezekinya banyak? Kenapa ya? Ayo kenapa? Itu namanya dalam kategori agama khawatir. Orang kadang maksiat terus, sholat nggak pernah, apa tidak pernah, ngaji tidak pernah. Itu adalah dalam bahasa agama nama istidraj. Dilundung terus mengerat. Khawatir. Apa artinya? Kalau kita sedang berkebagusan rezeki, lebih mendekat kepada Allah, tasyakur kita kepada Allah. Tetapi kadang-kadang kita ada lagi yang upayanya mau maksimal, rezekinya sedikit. Itu pun lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan ada banyak hal yang tidak kita lakukan dalam kehidupan kita. Pak Haji Ujang, bagaimana caranya agar pintu rezeki dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluas-luasnya? Bu, para ulama, dan menurut Al-Qur'anul Karim, setidaknya rezeki itu ada 8 pintu yang harus kita buka. Kita tidak cukup hanya berusaha dengan tenaga kita, dengan fisik kita, dengan uang kita. Tidak bisa. Kata Al-Quran, setidaknya ada 8 pintu yang harus kita buka kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang barokah di hadapan Allah, dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8 pintu itu harus kita pahami. Kalau kita tidak pahami, jangan-jangan kita maksimal upaya, tetapi Allah jauhkan rezeki kita.
Yang pertama, Bu, yang namanya rezeki itu di hadapan Allah, ada yang namanya rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Rezeki dari Allah itu pasti siapapun makhluknya Allah akan beri dia rezeki. Dari mulai semut terang-terang, semut merah, ular melata, cicak di dinding, diam-diam. Iya, diam-diam merayap, ada nyamuk ceplok, jadi makanan dia. Kadang-kadang saya ditanya sama anak yang kedua tuh Bahira, ya kok aneh ya, kenapa sih Allah itu harus menciptakan nyamuk? Padahal kalau tidak ada nyamuk kita nggak ribet. Begitu tidur digangguin, nguing-nguing, bentol-bentol, gatel. Udah sih Allah tidak bisa menciptakan nyamuk, udah kita lihat tenang. Ayo, benar kan? Benar selewat mah ya. Padahal kalau tidak ada nyamuk, tidak mungkin ada orang yang sugih mempunyai pabrik obat nyamuk. Dokter nggak laku, nggak ada obatnya. Itu maknanya semua Allah ciptakan pasti diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, semut, cicak, dia pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Yang pertama, jenis rezeki itu adalah rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana landasannya? Al-Quran, Quran surat Hud ayat yang ke-6. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak, artinya cicak apapun pasti itu dikasih milik oleh Allah. Apa artinya? Kalau kita hidup tidak usah kita takut tidak mendapatkan makan. Artinya gitu. Kenapa? Jaminan Allah semua makhluk hidup pasti diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, bahkan binatang melata pun, ular kok bisa makan, kupu-kupu kok bisa makan. Semua makhluk Allah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Jadi yang pertama, pintu rezeki itu adalah pintu rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang namanya pintu rezeki itu adalah pintu rezeki karena usaha. Tadi kita katakan, oh yang namanya rezeki itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi memang tidak akan langsung turun kalau tidak ada upaya dari kita. Maka di sini disyariatkan. Yang kedua jenisnya itu adalah rezeki yang dihasilkan dari upaya dan usaha kita. Ini landasannya adalah Quran surat An-Najm ayat yang ke-39, di mana Allah katakan, wa allaysa lil insan illa ma syaa. Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali atas apa yang sudah dikerjakannya. Jadi jelas di sini bahwa rezeki itu ada rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap makhluk hidup, untuk hidup dia. Yang kedua ada rezeki dari upaya dan usaha kita. Allah tidak akan menurunkan kalau tidak kitanya upaya secara maksimal. Jadi tidak mungkin. Landasannya mana? Quran
surat An-Najm ayat yang ke-39. Jadi apa artinya? Seluruh daya upaya kita harus kita upayakan untuk mencari rezeki itu. Karena Allah tidak mungkin menurunkan langsung kecuali ada upaya dari kita. Allah tidak mungkin. Karena Allah tadi katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang kedua, yang ketiganya Ibu, yang ketiganya pintu rezeki yang bisa kita buka itu sumber rezeki ada yang bersumber dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus ada refleksi dalam kehidupan kita. Karena Quran surat apa kan? Kalau orang bersyukur di hadapan Allah, maka Allah akan tambahkan. Maka kalau dia ingkar terhadap kenikmatan Allah akan siksa Allah akan ditimpakan kepada yang bersangkutan. Surat apa itu, Bu? Ya, Allah katakan barang siapa orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka kenikmatannya akan ditambahkan oleh Allah. Dan barang siapa yang ingkar atau kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan berikan dia azab. Apa tuh suratnya? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat Allah, maka yakin kita tidak akan mampu menghitungnya. Yang mana ya? Ada yang hafal nggak? Yang surat apa itu? Al-Ahzab. Al-Ahzab surat berapa itu? Lupa ya. Baiklah kalau begitu saya kayaknya baru ingat sekarang. Kalau tidak salah itu Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7. Ya, di mana Allah katakan wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi sumber rezeki, pintu rezeki yang ketiga itu adalah rezeki yang dihasilkan dari kita bersyukur kepada Allah. Coba saja. Kan hitungan matematika tuh kalau 10 diambil 1 berapa, Bu? 9, betul ya? Betul. Tetapi kalau kita bersyukur, mentasarufkan rezeki kita akan ditambah oleh Allah. Punya harta 10.000, kita berikan 1.000, maka sisanya menjadi 19.000. Itu adalah rasa syukur, rezeki yang didatangkan dari rasa syukur. Kok Pak Haji bisa? Kita punya duit 10.000, disolakofkan 1.000, maka jadinya duit kita menjadi 19.000. Dari mana? Yang 1.000-nya itu akan Allah lipat gandakan pahalanya dengan 10 kali lipatan. Kalau kita punya 10, diberikan ke majelis taklim 1.000, di kantong ada 9.000, yang 1.000-nya insya Allah itu akan menjadi tabungan amal kita, dan di dunia pun akan mendatangkan rezeki lagi kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi yang ketiga pintu rezeki. Kalau kata Rasulullah dalam Al-Quran bahkan dikatakan, kalau kita ingin dijembarkan rezekinya, maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Kenapa? Wa itta'adzana rabbukum. Allah sudah menjanjikan kalau kamu itu bersyukur, Allah akan lipat gandakan. Syukur itu kan mentasarufkan, mempergunakan di jalan Allah. Punya tangan, gunakan di jalan Allah. Punya mata, gunakan di jalan Allah. Punya harta sedikit, gunakan di jalan Allah. Punya senyuman, gunakan di jalan Allah. Ya kan? Punya keramahan, gunakan di jalan Allah. Maka itu akan mendatangkan rezeki bagi kita. Janji Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7. Jadi yang namanya rezeki itu pertama rezeki yang dijamin oleh Allah. Bahkan diam pun ibu, diam kita di kamar diam saja itu pasti dapat makan itu. Kalau itu karena rezeki untuk hidup dijamin oleh Allah.
Yang kedua, ingin dijembarkan lagi rezekinya, maka harus kita melakukan upaya kita. Tetapi tentu dalam upaya kita tidak boleh keluar dari aturan-aturan agama karena berbahaya. Ini mah mentang-mentang disuruh usaha oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa masih baik jualan. Hati-hati. Kalau kita tidak mencegah itu, nanti di bulan Ramadan ibu ngelihat enggak ngomong-ngomong acan ikut dosa semuanya. Nah dari dosa meledos kekarasa. Iya. Iya. Jadi gitu itu. Kalau kita biarkan tuh kalau di bulan Ramadan, apalagi misalkan jualan makan, jualan minuman, jualan nasi di sana tuh, di proyek di bulan puasa, maka hukumnya sudah haram gitu kalau tidak ada rukhsah menurut agama. Jangan karena mentang-mentang diperintahkan oleh Allah untuk mencari rezeki, kita tidak mengikuti aturan-aturan syariat, maka bukan malah mendapatkan fadilah dari Allah, justru akan mendapatkan azab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kalau rezeki kita ingin dijembarkan, dibanyakan, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditanya? Iya. Oh, ya berarti kan dia akan bergerak kan pergi mendapatkan rezeki, gitu Bu Guru artinya. Itu mah kalau ada orang seperti itu kelewatan dari punya istri mah ya. Itu kalau seperti itu. Tetapi maksud saya begini, kita diam saja di situ, maka insya Allah jalur rezeki untuk makan saja itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Pasti istrinya kasihan aja laki gitu belum makan, dikasih itu sama istrinya makan pasti mananya. Tapi kalau laki-laki seperti itu dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, diam saja istrinya ibruh misalkan ya. Iya, itu tidak boleh dalam aturan agama ya, tidak boleh. Berikut. Iya, itu maknanya berarti melupakan hak dan tanggung jawab. Ingat, karena tugas laki-laki itu adalah wa mu'natuz zaujati min kasbil halal. Tugas seorang suami itu adalah memberikan wa mu'nah itu adalah memberikan makan, sandang, pangan, papan terhadap istrinya min kasbil halal, dari usaha yang halal. Kalau dari yang haram itu siksa menunggu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sampai ada guru yang seperti itu kan harus dilaporin ke Pak RT. Masya Allah. Ya. Yang ketiga, kalau ingin dijembarkan rezeki kita itu, kata Al-Quran, harus memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. So aja coba diperhatikan ya. Makanya Masya Allah, ibu tahu Agim, tahu Agim Abdullah bin Nasdian ya. Agim itu, maaf ini ya, sebelum beliau menikah lagi jamaahnya ramai, meledak pokoknya jamaahnya. Iya kan? Tiba-tiba nikah lagi. Bahasanya apa? Dicoba dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Hilang semuanya kan? Hilang semuanya. Jamaahnya kabur, perusahaannya turun lagi. Sehingga kata Hakim dalam sebuah ceramahnya mengatakan, akhirnya saya ngobrol sama Ustadz Yusuf Mansur. Kata Hakim ngobrol sama Ustadz Yusuf Mansur, masih punya sekarang bekas-bekas kejayaan dulu, masih ada. Apa tuh? Rumah yang paling mewah di Dago. Di Dago itu kan pusat kota di Bandung. Makanya kata Ustadz Yusuf Mansur, kalau ingin mengembalikan lagi kejayaan, maka itu harus disorakohkan itu Pak. Rumah di Dago harganya miliaran sama Agim itu dilepas disorakohkan itu. Ujungnya apa? Muncul lagi sekarang. Biasa lagi kan? Itu berkah orang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maknanya apa bagi kita? Jangan khawatir. Kalau kita sudah bersyukur terhadap Allah, bersyukur itu bukan cuma alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah tiap kali sholat, bukan itu saja. Kalau itu mah syukur lafziyah, itu mah syukur lafziyah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena syukur itu kan ada 3 ya. Syukur i'tiqad. I'tiqad itu bahwa kita mendapatkan sesuatu hakikatnya dari Allah, Allah yang memberikan. Syukur i'tiqadiyah. Lalu syukur lafziyah dengan ucapan alhamdulillah, 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 itu adalah lafziyah. Lalu ada lagi syukurnya, syukur amaliyah. Apa? Mentasarufkan apa yang kita miliki untuk mencari keridhaan Allah. Maka kalau kita membantu dan menolong agama Allah, maka Allah akan membantu kita. Itu maknanya. Ya, yang ketiga, pintu rezeki itu adalah pintunya dari bersyukur. Ya, lanjut tuh. Lanjut. Ya, yang keempat, pintu rezeki yang keempat itu adalah, atau rezeki yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu adalah rezeki yang tidak terduga. Ada pernah nggak yang mendapatkan seperti itu? Pernah ya? Kadang-kadang kita nggak mikir-mikir, dan malamnya itu tiba-tiba ada tamu geluduk datang, nenamu baru balik ninggalin segala-gala. Alhamdulillah ya Allah. Coba ninggalin amplop. Masya Allah, kadang-kadang ini sudah janji Allah, tetapi ada syaratnya. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga, harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Allah katakan dalam firman-Nya, Quran surat At-Tolaq ayat yang kedua dan yang ketiga, di mana Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi bukan kata ustaz, bukan kata Pak Haji Ujang, bukan, tapi Al-Quran yang mengatakan. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga, kata Allah dalam Quran surat At-Tolaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu keluar. Ya, wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari cara-cara yang tidak terduga. Jelas Bu ya? Allah karim. Saya ngajar di Al-Khairiyah, di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Ngajarnya itu ekonomi dan perbankan syariah. Ya nggak apa-apa, biar denger aja. Ada mahasiswa, karena mahasiswanya sudah pada kerja Bu, bertanya ke saya, Ustaz, saya itu kadang-kadang berlawanan dengan hati. Kenapa? Kata saya kerja di tempat orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan. Halal tidak rezeki saya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Contohnya misalkan ada orang kerja di pabrik minuman keras. Ada orang kerja di pabrik minuman keras. Bagaimana dia? Allah sudah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jelaskan ya? Itu kemungkaran, itu kemaksiatan. Kamu mau tidak mau, siap tidak siap, keluar kamu cari di tempat lain. Kenapa? Insya Allah, kalau kita menegakkan agama Allah, kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak kita sangka-sangka. Tiba-tiba
dia terima ucapan saya, dia keluar, semester lain keluar. Tadinya saat berbicara itu guru semester 3, semester 6 dia ketemu lagi dengan saya. Alhamdulillah Pak Ujang, kata kenapa? Saya sekarang sudah di sini. Saya dulu benar dengar kata Pak Ujang itu. Alhamdulillah, ternyata betul. Makanya kalau kita hidup di luar lingkaran kemaksiatan, keluar dari lingkaran kemaksiatan, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang lain. Jangan berpikir, aduh kalau saya keluar dari situ anak saya nggak bisa makan. Aduh. Kadang kan seperti itu. Sementara kalau kita membantu, kita menyumbangkan tenaga, kita bekerja, maka pada hakikatnya kita membantu kepada kemungkaran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosanya tetap dia berdosa di hadapan Allah. Lalu hasil usahanya bagaimana Pak? Kalau dia bekerja, selama dia tidak mencari di tempat lain, dia susah, dia mendapatkan gaji, halal tidak? Halal kalau memang dia pekerjaannya ikhlas di ala kalimatillah. Tetapi kalau dia sudah tahu bahwa itu salah, maka dia harus keluar. Nah seperti itu. Kadang-kadang ada Bu ya, yang kerja-kerja di tempat-tempat hiburan malam misalnya. Itu dosa di hadapan Allah. Ketakutan, takut anak saya nggak makan, takut ini, takut itu. Jangan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah. Yang namanya takwa itu apa? Bukan tak-tak di bawah-bawah. Takwa itu kan melaksanakan apa perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Kalau dia sudah mampu menjalankan syariat Allah, maka insya Allah Allah akan berikan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yakni dia akan diberikan oleh Allah rezeki yang tidak disangka-sangka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maknanya begitu. Kalau kita punya anak ponakan, kalau kita punya keluarga atau tetangga barangkali yang di sini mah nggak ada di sini, di kampung lain kalau di kita mah kan sudah religius, sudah Islami betulan. Kalau ada seperti itu, maka upayakan keluar. Insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sama saja dia dengan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang keberapa tadi? Yang keempat ya. Yang keempat. Sekarang yang kelima. Kalau ingin dijembarkan rezeki, diberkahkan terutama banyak dan sedikit itu kan itu mah tergantung kita. Rezeki itu yang penting barokah. Kalau ingin barokah di hadapan Allah, setidaknya ini loh cara-caranya. Kita harus banyak bersyukur, kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah. Yang kelima, ya kata Al-Qur'anul Karim, di dalam Al-Qur'an dijelaskan, rezeki itu ada yang muncul, ada yang dibukakan pintunya oleh Allah, diturunkan oleh Allah, dan rezeki kita menjadi barokah adalah rezeki karena istighfar. Ini kadang-kadang banyak orang bro di juru, bro di pantong ngalaya di tengah imam, lagi banyak menumpuk dia. Ketika sudah belum aja sudah habis sekaligus, itu namanya tidak barokah di hadapan Allah. Tapi orang yang mayeng gitu ya, biasa aja gitu, nggak tinggi, nggak rendah, nggak ke bawah gitu, tapi rendah. Itu apa artinya? Berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang sudah banyak beristighfar kepada Allah, maka Allah akan menurunkan rezeki yang banyak, dan rezekinya pun akan dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mungkin kemarin sudah pernah menyampaikan, Syekh Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, ditanya oleh 3 kelompok manusia. Yang pertama, orang yang sudah menikah lama tetapi tidak punya anak. Yang kedua, orang yang sudah sekolah, menuntut ilmu, nyantren, sudah lama tetapi tidak mendapatkan
saja ilmunya. Yang ketiga, ada orang yang datang ke Syekh Hasan Basri, orang yang terus dia berusaha, dia sudah laksanakan segala macam, tetapi hasilnya begitu-begitu saja. Apa jawab Syekh Hasan Al-Basri? Datang dia, ditanya, kenapa kamu? Saya tuh ya Syekh, saya sudah menikah sekian puluh tahun tapi tidak punya anak Syekh. Apa yang harus saya lakukan? Kamu sudah berupaya secara maksimal, sudah ya Syekh. Lalu jawab Syekh Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar. Ada lagi orang yang datang, dia sedang menuntut ilmu tetapi tidak mendapatkan ilmunya, tidak tahu kenapa. Datang ke Syekh Hasan Al-Basri, kenapa kamu? Kata yang bertanya itu, saya sudah menuntut ilmu sekian puluh tahun tetapi perasaan masih bodoh saja, tidak mendapatkan ilmu. Jawab Syekh Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar. Datang lagi orang yang ketiga ke Syekh Hasan Al-Basri, ya Syekh, saya ini sudah berupaya, sudah berusaha, modal sudah nyilih kemana-mana, caranya sudah ditempuh dengan berbagai macam cara, tapi kok usaha saya masih begini Syekh? Kenapa usaha saya? Jawab Syekh Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar, karena Syekh Hasan Al-Basri membaca Quran surat Nuh ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Ini dikatakan, kalau kita ingin diperbanyak rezeki oleh Allah, diberkahkan rezeki kita oleh Allah, maka syarat yang kelimanya adalah kita, ya kan? Kiai beliau apa coba? Ngurus santri, tetapi kehidupannya barokah di hadapan Allah. Beda dengan kita. Kita mau pagi-pagi wis lunge, balik ke jam 6. Tapi ternyata semene-mene baik, sepuluh semene kok. Masya Allah. Tapi Kiai Khairul Anwar diam saja duduk. Kalau hari Sabtu pengajian, kalau hari Rabu pengajian, ngumpul jamaah dari mana-mana, ratusan orang, paling sedikit itu 500 orang di sana pengajian. Apa ujungnya? Berkah di hadapan Allah. Kenapa? Istaghfiru rabbakum. Perbanyak istighfar kepada Allah. Ini jelas. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursili samaa alaikum fayumdikum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Selamatannya jelas, itu jelas itu. Al-Quran surat Nuh ayat 10 sampai dengan yang 11 dikatakan istaghfiru. Ini mah pengen rezekinya barokah, entah sholatnya bolong-bolong astagfirullahaladzim 500 kali, 1000 kali, 3 kali dua astagfirullah, itu pun astagfirullah kaget. Iya, kadang-kadang pengen rezekinya dibarokahkan, dibanyakan, tetapi kurang beristighfar mustahil. Maka syarat pertama, syarat yang kelima, kalau ini diberkahkan oleh Allah, dicurahkan rezekinya oleh Allah, perbanyak istighfar. Quran, ini Quran perintahnya. Ya, minimal setiap habis sholat ya 1100 kali. Nggak kuat 1100 kali ya atau 1000, nggak kuat 1000 diturunin lagi setengahnya 500, nggak kuat juga atau diturunin lagi setengahnya 250, nggak kuat 250 atau 33 kali, nggak kuat 33 kali selama sholat baca istighfar usbe bodgar sing sikis kali kan. Buat ini ya iya. Buat apa ya? Ini bukan ibu, bukan anak-anak kita, kadang ya orang tua apa nggak mungkin kan? Istaghfiru rabbakum.
Perbanyak istighfar kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Innahu kana ghafar. Karena sesungguhnya Allah akan mengampuni, ya. Yursili itu kan menurunkan. Yursili sama, maka Allah akan menurunkan dari langit, ya. Alaikum bidrara, ya, kepada kamu rezeki yang banyak, ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka yang kelimanya, kalau ingin rezeki kita dibarokahkan oleh Allah, perbanyak baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam 9:30. Biasanya di sini, ya, makanya barang nengok. Oh, di sini ada kiai ya Allah. Allahumma ighfir lahu, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah, wakafnya insya Allah terus mengalir ke alam kuburnya. Makanya yuk selagi hidup seperti beliau mewakafkan sesuatu agar terus mengalir dalam pahalanya nanti ke kehidupan akhir kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kakek ini baru 5 ya. Yang 3 lagi dia disebutin aja Bu. Ya. Yang keenamnya Ibu, ya, yang keenamnya itu adalah ya. Yang keenamnya ya Robi, ternyata ini lebih enak dari tadi ya, yang paling juga 5 menit lagi beresan. Ya. Nah, tadi yang pertama rezeki yang sudah dijamin oleh Allah, yang kedua rezeki dapat usaha, yang ketiga rezeki karena bersyukur kepada Allah, yang keempat rezeki karena bertakwa kepada Allah, ya. Yang keempat min haitsu la yahtasib tadi, rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau ingin mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, bertakwa kepada Allah. Yang mana tuh? Yang keempat itu surat At-Tolak. Rezeki yang tidak terduga itu surat At-Tolak ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga, ya. Itu ya rezeki yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kadang-kadang ya. Itu pasti ada. Yakini, karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Kalau Allah sudah katakan ada namanya rezeki min haitsu la yahtasib, maka pasti Allah akan membukakan pintu rezeki dari unsur yang tadi itu. Yang kelimanya adalah rezeki dari kita karena kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenamnya, sumber rezeki atau pintu rezeki itu adalah pintu rezeki karena sedekah. Ya, makanya Ibu kadang-kadang Ustaz boro-boro saya mau sedekah, saya juga kekurangan. Hei, yang namanya sedekah itu bukan cuma materi saja. Ada tamu ke rumah kita, walau bi main, walaupun dengan air putih saja, hargai itu sedekah kita. Maka itu akan melipat gandakan, itu akan mendatangkan rezeki kepada kita. Ya, tetapi tentu harus dipenuhi dengan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini landasannya adalah Quran surat Al-Baqarah, ada Quran surat As-Saba ayat yang ke-39. Allah katakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Dan ini Quran surat Saba ayat yang ke-39, ya. Wa ma anfaqtum, dan barang siapa atau apa saja yang kamu nafkahkan min syai'in, dari sesuatu yang kita punyai, tuh kan Allah pun katakannya seperti itu. Wa ma anfaqtum min syai'in, tidak dikatakan min dinarin, min darahim, tidak, tetapi min syai'in, dari apapun yang kita miliki. Allah katakan wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu khairur raziqin, maka kata Allah, Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Allah janji, Allah yang akan menggantinya. Kadang-kadang kita begitu ya. Kadang-kadang Masya Allah ternyata
Makanya kan diupayakan setiap hari kita sedekah walaupun dengan segelas air putih. Muhasabah kehidupan kita, muhasabah yaumiyah kita, Bu, muhasabah harian kita, perbuatan kita. Saya sudah belum melaksanakan sholat sunnah, pelajari. Oh sudah, alhamdulillah. Dalam kehidupan kita sudah belum saya qiraatil Quran? Allah belum. Berarti baca Quran itu harus tiap hari kita muhasabah terhadap diri kita. Tadi malam, ya Allah, malam Jumat, sudahkah saya baca Quran surat Al-Mulk? Sudahkah saya baca Quran surat Al-Waqi'ah? Sudahkah saya baca Quran surat At-Tahrib? Sudahkah saya baca Quran surat Al-Fatah? Sudahkah saya baca surat Yasin? Oleh kita tuh, oh belum ya Allah, ada waktu ngaji. Itu maknanya muhasabah kita, ya. Sudahkah kita, ya Allah hari ini saya belum sedekah di kantong, ya ada sini 500, jalan kita masukin. Atau jalan kita ada anak yatim, ini kamu jajan 500, kasih, itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah dalam Quran surat Sabar ayat yang ke-39, Allah katakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kita keluarkan, Allah yang akan menggantinya. Ini Quran. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan lagi, Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-261, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Jelas di sini dikatakan, kita menyedekahkan satu, Allah lipat gandakan lagi, bercabang lagi, bercabang lagi, bercabang lagi. Maka insya Allah jangan berpikir yang besar, yang ada dalam diri kita saja. Ada tetamu disuguhi air putih, kalau ada kolak disuguhi kolak. Ada apa, dikasih saja dengan apa yang kita miliki. Ada orang minta bantuan dengan tangan kita sedekah. Ada orang mau nyebrang dengan tenaga kita seberangkan. Ada orang nanya alamat, kita jawab dengan baik. Itu adalah sedekah. Maka kalau kita melakukan hal semacam itu, insya Allah dibukakan pintu rezekinya oleh Allah, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketujuh, rezeki karena menikah. Ya. Jadi kalau kita punya anak sudah besar, sudah saatnya, jangan dipilih belas itu ngomong. Coba nong bawa merene barang dibawa. Siapa? Si Anu. Nah si Anu mau urung megawe wis aja dong. Ya iku kadang-kadang kan zaman sekarang begitu Bu ya. Iya, kalau dulu ada orang mau ngelamar tuh kan ditanyanya apa? Kamunya hafal alfiahnya berapa bait? Kalau dulu mah kan ya. Atau kamunya hafal enggak Zurumiyah? Kamunya sudah ngaji enggak itunya Kifayatul Ahyar? Kalau sekarang kan kamu kerjanya di mana? Gajinya berapa? Tuh, ingat tuh. Padahal Allah sudah gariskan di sini rezeki karena menikah. Jangan ditahan karena calonnya belum punya pekerjaan. Insya Allah akan dibukakan pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting jangan sampai anak kita dinikahkan dengan orang yang berlainan akidah dengan kita. Kenapa? Karena kalau kita menikahkan anak kita dengan orang kafir, sama saja kita menjerumuskan anak kita dan kita ke dalam jurang api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau sudah sesama-sama muslim, niat baik dia datang. Udah langsung saya Islam, iya Islam. Bisa syahadatnya, bisa, berarti benar dia Islam. Beres, bukan. Jangan nongeng memang pegawai ini ning pundi ning mriku pegawai apa kalau di Sunda mah guru apa kerjanya lantrak lintrik. Oh pegawai listrik karena sudah ini. Iya gajinya berapa? Tepada rubuh kan apa 70 apa? Padahal ini jangan sampai. Ya, yang penting dia seiman dengan kita. Allah sudah janjikan bahwasanya
rezeki itu ada datangnya karena pernikahan. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari mana sumbernya? Quran surat An-Nur ayat yang ke-32. Di sana dikatakan, ya, Allah katakan wankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imanikum ayyakunu fuqara. Ini jelas di sini dikatakan Allah, ya. Dalam Quran surat An-Nur ayat yang ke-32 Allah sudah menggariskan, biarkan nanti juga seiring perjalanan rezekinya akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberkahkan oleh Allah, akan dibukakan pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-8 yang terakhir, pintu rezeki itu agar rezeki kita dibarokahkan oleh Allah, akan dibukakan pintu rezekinya adalah rezeki karena anak-anak. Ini kadang-kadang sayang si ibu mau perbanyak anaknya lah, bukan kita orang kepangan niji, bukan orang kebiayaan niji. Masya Allah, itu tandanya tidak percaya akan kekuasaan Allah. Ya, coba lihat kadang-kadang ada angkatan ibu anak-anaknya banyak, ada yang 7, bahkan ada yang sampai ke-11-an, ada yang 15, 14. Dan semuanya apa? Sehat-sehat, pinter-pinter, sekolah ya sekolah, pendidikan ada, ternyata kan besar-besar. Ini yang paling bahaya itu kadang-kadang, Ustaz, anaknya loro baik bukan orang ke biayani. Padahal janji Allah, anak-anak itu justru akan mendatangkan rezeki. Jangan ditahan, tahan, insya Allah. Ini landasannya adalah Quran surat Al-Isra ayat yang ke-33. Makanya coba aja diperhatikan. Kadang-kadang kalau sebelum punya anak mah rezekinya segini, anak satu ternyata ya Allah, kadang-kadang menanti ini dari mana ya dia begininya. Ternyata sudah 2 mah pasti ada, karena ini adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Ini kan budaya orang-orang jahiliyah, Ibu. Kenapa dia khawatir terhadap anak-anak itu seperti itu? Kadang-kadang orang-orang jahiliyah, ya. Kalau kita orang-orang yang beragama Islam yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu rezeki itu yang bisa kita buka, yang akan mendatangkan rezeki bagi kita yang barokah di hadapan Allah, minimal dari 8 pintu yang tadi. Kalau kita sudah melakukan itu, insya Allah banyak dan sedikitnya rezeki kita bukan ukuran, tetapi rezeki yang barokah di hadapan Allah lah itu yang akan mengalirkan pahala kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kalau ada salahnya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau apa yang saya sampaikan itu sebuah kebenaran, murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dari guru-guru saya dan juga orang tua saya, mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.